Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cica. Aku dari SMA Negeri 1 Bone. Di kesempatan ini, aku akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Tulang Didi dan Ayam Jantan Ajaib. Pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri bernama Dopang dan Bangun. Ketika itu, Bangun sang istri sedang hamil tua. Semasa kehamilannya, Bangun sangat suka memakan telur ayam. Akhirnya, sang bayi pun lahir. Mereka memberi nama bayi laki-laki tersebut Tulang Didi. Dukun beranak yang membantu proses persalinan Bangun pun seperti melihat keajaiban pada Tulang Didi. Anak kalian ini akan membawa keberuntungan, tidak hanya untuk kalian berdua, tapi juga untuk seluruh rakyat Toraja, ucap sang dukun beranak. Cerita tentang Tulang Didi kemudian menyebar dengan cepat. Warga sangat senang dan gembira mendengar adanya kabar baik tersebut. Dari sudut ke sudut, ujung ke ujung, mereka semua membicarakan tentang Tulang Didi. Tetapi selalu saja ada warga yang merasa dengki dengan adanya kabar baik tersebut. Warga tersebut kemudian menyebarkan fitnah bahwa Tulang Didi akan membawa bencana besar untuk suku Toraja ini. Dan tidak sedikit warga yang percaya pada fitnah tersebut. Hei Dopang, ketahuilah bahwa anakmu kelak akan membawa musibah bagi kami. Kami tidak mengizinkannya untuk tinggal di sini. Maka kami menyuruhmu, kami memintamu untuk membuang anakmu di hutan sana. Dopang kemudian segera berpikir keras bagaimana ia akan menghadapi masalah yang tidak terduga ini. Dopang pun berkata, baiklah, jika kalian memaksa seperti itu, aku tidak akan hanya membuang anakku, tetapi juga akan membunuhnya. Hanya saja bayiku masih kecil. Nanti ketika umurnya sudah 12 tahun, maka aku akan membunuhnya di hutan sana. Sesampainya di rumah, Bangun pun melihat Dopang. Bangun berkata kepada Dopang, Kamu tidak serius kan? Akan membunuh anak kita ketika umurnya sudah 12 tahun. Dopang kemudian membisikkan sesuatu ke telinga Bangun. Waktu cepat berlalu. Tulang Didi pun sudah berusia 12 tahun. Pagi itu, Dopang bersiap membawa Tulang Didi masuk ke tengah hutan. Tulang Didi tidak mengerti mengapa ayahnya mengajaknya untuk masuk ke tengah hutan. Mereka pun sampai di hutan. Dopang pun berkata kepada anaknya, Nak, kita sudah sampai. Kita istirahat sebentar, kemudian menyembelih ayam ini untuk dimakan. Tapi ayah, sebenarnya apa tujuan kita datang ke sini? Ayah pun berkata, Nanti setelah makan, aku akan ceritakan semuanya kepadamu. Malam hari pun tiba. Dopang menyembelih ayam itu, kemudian memanggangnya untuk dimakan. Setelah makan, Dopang pun berkata, Baiklah nak, aku akan menceritakan
tujuan kita datang kemari. Tulang Didi pun mendengarkan dengan seksama. Aku, ayahmu, tentu saja tidak mungkin membunuhmu. Aku membawa seekor ayam untuk membuat parang itu terlihat bercak darah. Dan aku akan mengatakan kepada warga bahwa itu adalah darahmu. Goa ini sudah ayah siapkan sejak lama. Lihatlah, bagaimana mungkin ada goa yang bersih di dalam hutan yang selebat ini. Dan ayah sudah mengajarimu cara bercocok tanam dan berburu. Itu bisa menjadi bekalmu selama hidup di sini. Tapi ayah, berapa tahun aku harus tinggal di sini? 5 tahun. Nanti ketika umurmu sudah berusia 17 tahun, kembalilah ke rumah. Kamu jangan bersedih. Anggap saja ini sebagai latihan untuk menjalani hidup. Dopang pun meninggalkan Tulang Didi sendirian di dalam gua tersebut. Sesampainya di rumah, Dopang pun meneriaki para warga untuk berkumpul di depan rumahnya. Ia memperlihatkan parang yang berlumuran darah. Lihatlah, aku telah memenuhi janjiku. Setelah kepergian Tulang Didi, di kampung terjadi bencana besar. Terjadi bencana gagal panen akibat hama tikus yang menyerang. Selain hama tikus, terjadi juga kekeringan di kampung tersebut yang mengakibatkan sawah yang padinya mati karena kekurangan air. Di pagi hari yang cerah, Tulang Didi pun bangun pagi-pagi sekali seperti biasanya. Namun ada keanehan. Ia mendengar suara ayam jantan berkokok. Ia kemudian lari pergi ke depan gua. Wah, ayam ini bagus sekali. Setelah itu, ayam tanpa sadar, ayam pun menyahut. Terima kasih, tapi aku lapar sekali. Apa kamu punya makanan? Loh, ayam ini kok bisa bicara? Hei, apa kamu tidak dengar? Aku lapar sekali. Cepat, ambilkan aku makanan. Tulang Didi yang masih merasa heran, kemudian mengambilkan makanan untuk ayam tersebut. Kamu itu sebenarnya makhluk apa? Kok kamu bisa bicara? Hei, kamu tidak tahu ya? Jangan mengajak. Hei, kamu tidak tahu ya? Jangan mengajak bicara orang yang sedang makan. Maksudku hewan. Hehehehe. Setelah makan, sang ayam jantan pun berkata, sekarang baru kita bicara. Aku adalah pengawas hutan ini. Aku tahu kenapa kamu di sini. Benarkah? Dari mana kamu tahu? Tentu saja. Aku mengutip pembicaraanmu dengan ayahmu waktu itu. Jadi kamu sudah tahu keberadaanku. Tapi kenapa kamu baru muncul sekarang? Karena sebulan lagi kamu akan berusia 17 tahun. Dan aku harus mengantarmu pulang ke kampungmu. Asal kamu tahu ya, di kampungmu itu sudah terjadi bencana gagal panen bertahun-tahun. Dan bencana itu akan berakhir setelah kamu pulang. Kalau begitu, ayo kita pulang sekarang. Jangan dulu. Tunggu sebulan lagi dan jangan membantah. Sebulan kemudian, Tulang Didi pun genap berusia 17 tahun. Sudah saatnya ia pulang ke kampungnya. Namun ada yang mengejutkan. Di kampungnya sangat kering dan sungai-sungai tidak terisi oleh air. Namun keanehan terjadi ketika Tulang Didi berjalan ke rumahnya.
Awan-awan hitam dan petir menyambar ke sana kemari. Hujan pun turun. Tulang Didi akhirnya bisa bertemu dengan ayah dan ibunya setelah 5 tahun berpisah. Keesokan paginya, semua warga terkejut melihat desa mereka yang mula-mulanya kering menjadi sangat subur. Dopang pun meminta para warga untuk berkumpul di depan rumahnya. Saudara-saudara, lihatlah, desa kita sudah kembali subur. Sesungguhnya apa yang dikatakan dukun beranak dahulu itu benar adanya, bahwa anakku akan membawa kemakmuran bagi suku kita ini. Kekeringan terjadi di desa kita karena kalian memfitnahnya, dan aku, ayahnya, tidak mungkin membunuh anakku sendiri. Setelah itu, salah satu warga yang dahulu memfitnah Tulang Didi berkata sambil bersimpuh kepada ayahnya si Dopang. Maafkan aku, Dopang. Aku memang pendengki. Aku memengaruhi warga agar mereka dapat mempercayai kata-kataku yang beracun. Namun, kejadian itu membuat Dopang merasa kasihan. Ia kemudian memaafkan kesalahan para warga terhadap anaknya. Di malam bulan purnama yang sangat terang, Tulang Didi, sudah saatnya aku kembali ke bulan, karena aku sudah selesai dengan tugasku. sang Tulang Didi bersedih karena harus berpisah dengan ayam jantan. Tapi ayam, aku sudah menganggapmu seperti keluargaku sendiri. Ayam pun berkata, Kamu jangan cengeng. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jika kamu rindu padaku, lihatlah ke arah bulan purnama, dan kamu akan melihat keberadaanku di sana. kepergian ayam jantan terbang ke bulan diiringi oleh tangisan Tulang Didi. Setelah itu, setiap malam bulan purnama, Tulang Didi, ayah dan ibunya serta seluruh warga kampung selalu memperhatikan ke arah bulan purnama untuk melihat keberadaan si ayam jantan. Baiklah, sekian cerita rakyat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.